Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Arta Elizabeth sebagai perwakilan dari kelompok B. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan mengenai pokok dan tokoh sastra anak Rusia di era dekade 2000-an awal, tahun 2000 sampai 2010, yang dikenal dengan kebangkitan awal. Berikut merupakan anggota kelompok dan pembagian tugas dari kelompok B. Selanjutnya adalah kendala yang kami hadapi, adanya tanggung jawab sebagai mahasiswa yang memiliki banyak tugas dari beragam mata kuliah. Sumber-sumber yang ditemukan dalam pencarian materi kali ini berisikan banyak informasi umum yang meluas, sehingga pencarian berbagai pokok penting dan tokoh-tokoh sastra anak Rusia di era 2000-an awal. Selain itu, masalah komunikasi yang kerap kali mengakibatkan sulitnya untuk mengatur pembuatan PowerPoint kali ini. Sejarah perkembangan sastra anak dekade 2000-an. Sejarah dramatis pada abad ke-20 Rusia erat kaitannya dengan evolusi agama negara Rusia. Setelah pembubaran Uni Soviet, kemerosotan budaya nasional Rusia diperparah oleh peristiwa dramatis dalam masyarakat. Sastra menyoroti pentingnya identitas dan keyakinan agama, mencerminkan perubahan sosial, politik, dan agama. Dampak era dramatis ini sangat terasa dalam evolusi sastra Rusia dan universal, dengan perubahan politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan negara dan membentuk budaya negara melalui kontribusi masyarakat lokal. Selanjutnya, dinamika kesusastraan anak Rusia era 2000-an awal. Pada pertengahan dekade 2000-an, banyak penulis baru, terutama perempuan, beralih ke sastra anak di Rusia, menciptakan keberagaman genre. Mereka sering menghadirkan elemen nostalgia Uni Soviet dalam karya-karya tersebut. Seorang psikolog yang bernama Yekaterina Murashova sukses menggabungkan cerita sekolah dengan kontemporer dalam karyanya yang berjudul Kelas Karya CI yang diterbitkan pada tahun 2004, yang dimana menjadi buku pertamanya. Sastra anak pada dekade ini mayoritas ditulis oleh individu yang lahir dan mengalami masa Uni Soviet, mengaitkan kegembiraan masa itu dalam konteks kehidupan anak-anak. Selanjutnya adalah ciri sastra anak dekade 2000-an. Pada pertengahan dan akhir tahun 2000-an, penulis Rusia yang tumbuh di era Soviet menciptakan karya-karya dengan tema kontemporer. Sastra anak-anak dan dewasa muda mengalami kebangkitan, ditandai dengan keinginan eksplisit untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan. Penulis baru muncul dengan pendekatan modern, termasuk unsur postmodern seperti genre terbuka, mozaik, parodi, intelektualitas, permainan kata, moral yang kabur, dan sikap gembira. Selanjutnya adalah contoh karya sastra anak dari dekade 2000-an awal. Yang pertama adalah Pradrakhanov I Militionerov, karya Arthur Givargisov, yang dipublikasikan pada 1 Januari 2006, yang merupakan sebuah buku puisi lucu yang ditawarkan kepada pembaca muda. Contoh yang kedua adalah Cheburashka I Krokodil Gena, yang menceritakan tentang buaya Gena dan Cheburashka yang muncul dalam volume demi volume. Volume yang paling membuat penasaran dalam seri ini adalah Bisnis Buaya Gena. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh sastra anak. Yang pertama adalah Arthur Givargisov, yang merupakan penulis dengan selera humor yang tinggi dalam sastra anak-anak modern. Dia sering dimarahi karena tidak mendidik, yang dimana dalam bukunya anak-anak selalu benar, dan dia terutama menertawakan orang tua dan guru. Selanjutnya adalah Edward Uspensky. Dalam gaya postmodernis, mencoba banyak genre yang tidak tradisional namun trendy, memberikan tema-tema serius dengan perlakuan yang lucu.
Tiga penerbit berpartisipasi dalam penerbitan koleksi karyanya dalam 16 volume pada tahun 1992 sampai 2007. Tokoh yang terakhir adalah Natalia Nusinova, yang merupakan penulis Rusia yang dikenal karena karyanya dalam sastra anak. Salah satu karyanya yang populer adalah The Adventure of Djari, yang dimana menjadi salah satu buku anak-anak pertama yang membahas mengenai pengalaman masa lalu Soviet untuk audiens anak-anak dengan nada yang bermain. Berikut merupakan contoh film pada awal 2000-an. Yang pertama adalah Masha and the Bear, yang kedua ada Shmishariki, dan yang ketiga ada Jiharka. Kesimpulannya, pada abad ke-20 Rusia yang penuh dramatisasi, terhubung erat dengan evolusi agama negara, kemerosotan budaya setelah Uni Soviet diperparah oleh peristiwa dramatis di masyarakat. Sastra sebagai penyorot identitas dan keyakinan agama merefleksikan perubahan sosial, politik, dan agama. Era ini mempengaruhi sastra Rusia dan global abad ke-20, dipengaruhi kebijakan negara, dan masyarakat membentuk budaya. Penulis baru, terutama perempuan, yang membawa keberagaman ke sastra anak Rusia, genre yang ada mengingatkan pada masa Uni Soviet, seperti karya Yekaterina Murashova. Era ini memunculkan penulis yang tumbuh di Uni Soviet, memperkaya sastra anak dan dewasa muda dengan tema kontemporer. Keinginan untuk berpartisipasi dalam pendidikan menjadi ciri sastra anak modern. Penulis seperti Arthur Givargizov, Edward Uspensky, Natalia Nusinova membawa humor dan elemen postmodernis ke sastra anak Rusia. Berikut referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, terima kasih.